Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau pakai semua berkat Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan pada saat hari ini. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, tentang isi hatimu yang akan kau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengar, kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu. Engkau yang kami muliakan, Roh Kudus yang beracara penuh dari awal sampai pada akhirnya. Kami memulai perenungan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia sedang menjalani sebuah perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan itu ada masa di mana langkah terasa ringan dan jelas, seolah-olah arah hidup terbentang dengan terang di depan. Namun tidak jarang pula seseorang harus melangkah di dalam kondisi yang berat, saudara. Ketika arah tampak kabur dan masa depan dipenuhi tanda tanya. Pada saat-saat seperti inilah banyak orang mulai mempertanyakan perjalanan kehidupannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul di dalam hati. Kemana hidup ini sedang membawa saya? Apakah langkah yang saya ambil sudah benar? Apakah Tuhan benar-benar menyertai perjalanan kehidupan saya? Pergumulan batin seperti ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi, terutama ketika jawaban tidak segera terlihat dan keadaan tidak kunjung berubah. Keraguan dan ketakutan, saudara, seringkali muncul ketika seseorang merasa berjalan sendirian, mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Ketika rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan, kegagalan terjadi, atau jalan hidup terasa berliku, iman pun mudah goyah. Di dalam kondisi seperti ini, orang percaya sangat membutuhkan kepastian rohani bahwa hidupnya tidak berjalan secara kebetulan, melainkan berada di bawah tuntunan Tuhan yang berdaulat, saudara. Hari ini kita bersama akan membahas dari kitab Mazmur 37 ayat 23 yang berkata demikian, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ditulis oleh Daud di dalam konteks pergumulan hidup yang nyata. Ia melihat ketidakadilan, keberhasilan orang fasik, dan penderitaan orang benar. Namun di tengah realitas tersebut, Daud menyampaikan sebuah kebenaran iman yang kuat, yakni hidup orang yang berkenan kepada Tuhan tidak pernah berjalan tanpa arah. Mazmur 37 ayat 23 menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Ayat ini bukan sekedar penghiburan, melainkan jaminan ilahi bahwa Tuhan aktif memimpin dan mengiringi perjalanan kehidupan umatnya, saudara. Hari ini kita akan membahas dua hal utama dan saya mengajak kita sama-sama fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, saudara, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, Mazmur 37 ayat 23 dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Penekanan pada kata Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah subjek utama di dalam perjalanan hidup orang percaya. Ayat ini menegaskan bahwa pusat pengendali kehidupan bukanlah manusia, keadaan atau nasib, melainkan Allah sendiri yang berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hidup yang berjalan berdasarkan kebetulan atau semata-mata hasil usaha manusia. Alkitab menyatakan bahwa perjalanan orang benar tidak ditentukan oleh peluang, keberuntungan, atau kekuatan pribadi, melainkan oleh kehendak Allah yang penuh hikmat. Ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan, arah hidup tidak lagi ditentukan oleh ketakutan atau ambisi pribadi, tetapi oleh pimpinannya yang sempurna. Kata menetapkan mengandung makna bahwa Tuhan tidak sekadar mengamati kehidupan manusia dari kejauhan. Ia adalah Allah yang aktif mengatur, meneguhkan, dan memimpin setiap langkah hidup orang percaya. Tuhan bekerja bukan hanya di dalam keputusan-keputusan besar yang terlihat penting itu, tetapi juga di dalam langkah-langkah kecil yang seringkali dianggap sepele oleh manusia.
Di dalam perspektif iman, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia ketika hidup diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap proses, penundaan, bahkan kegagalan yang diizinkan Tuhan memiliki tujuan rohani di dalam setiap rencananya. Tuhan memakai setiap musim kehidupan untuk membentuk iman, karakter, dan ketergantungan manusia kepadanya. Namun ayat ini juga menegaskan satu syarat yang sangat penting, yaitu orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara, berbicara tentang relasi yang benar dengan Allah. Hidup yang takut akan Tuhan, taat pada firman-Nya, dan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menetapkan langkah bukan bagi hidup yang keras kepala dan berjalan menurut kehendak-Nya sendiri, melainkan bagi hidup yang mau dipimpin dan dibentuk oleh Tuhan. Secara teologis, kebenaran ini menunjukkan keseimbangan yang indah antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tuhan berdaulat menetapkan langkah-langkah kehidupan, namun manusia dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan dan penyerahan diri. Ketika seseorang memilih hidup berkenan kepada Tuhan, saudara, ia sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk memimpin, mengarahkan, dan mengiringi setiap langkah kehidupannya. Inilah dasar iman yang memberi ketenangan sejati bahwa seluruh perjalanan hidup berada di dalam tangan Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu Tuhan menyertai dan menopang. Saudaraku, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 tidak hanya berbicara tentang Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan, tetapi juga menyiratkan bahwa Tuhan menyertai perjalanan tersebut. Penetapan langkah oleh Tuhan tidak bersifat kaku atau mekanis, melainkan bersifat relasional. Tuhan yang menetapkan jalan hidup juga adalah Tuhan yang hadir dan terlibat di dalam setiap proses perjalanan orang percaya. Artinya, saudara, Tuhan bukan hanya menentukan arah dari kejauhan, tetapi berjalan bersama orang yang hidup berkenan kepadanya. Penyertaan Tuhan ini menunjukkan kedekatan relasi antara Allah dan umat-Nya. Inilah penghiburan besar bagi orang percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia setelah menetapkan langkah hidupnya, tetapi tetap setia menyertai sampai pada akhirnya. Di dalam perjalanan hidup, orang benar tetap menghadapi tantangan, kegagalan, dan masa-masa sulit. Mazmur 37 ayat 23 tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah atau penderitaan. Namun ayat ini memberikan jaminan bahwa di setiap musim kehidupan, penyertaan Tuhan selalu nyata dan tidak pernah terputus. Ketika langkah terasa mantap dan keadaan berjalan dengan baik, Tuhan menyertai dengan berkat, kekuatan, dan sukacita. Sebaliknya, ketika langkah terasa goyah, jalan terasa berat, dan harapan seolah memudar, Tuhan hadir untuk menopang agar orang benar tidak jatuh dan binasa. Penyertaan Tuhan inilah yang menjaga iman tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Konteks Mazmur pasal 37 menunjukkan bahwa Daud memahami realitas hidup yang penuh ketidakpastian. Ia melihat orang benar sering mengalami tekanan dan penderitaan, sementara orang fasik tampak berhasil dan hidup tanpa beban. Namun Daud menegaskan bahwa perbedaan yang paling mendasar terletak pada penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan orang yang benar. Secara rohani, kesadaran akan penyertaan Tuhan ini menumbuhkan ketenangan dan keberanian di dalam menjalani kehidupan. Orang percaya tidak lagi hidup di dalam ketakutan berlebihan akan masa depan, karena ia tahu, saudara, bahwa setiap langkah berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Keyakinan ini menolong orang percaya untuk tetap setia, taat, dan percaya sekalipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah atau sepenuhnya dimengerti, saudara. Puji Tuhan, di akhir kata dalam perenungan ini saya mau katakan, Mazmur 37 ayat 23 mengajarkan sebuah kebenaran iman yang sangat mendasar dan menguatkan, yaitu bahwa Tuhan menetapkan dan mengiringi langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup orang percaya tidak berjalan secara acak atau tanpa arah, melainkan berada sepenuhnya di dalam kendali Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Kebenaran ini memberikan kepastian rohani bahwa setiap perjalanan hidup memiliki makna di hadapan Tuhan. Tidak ada langkah yang kebetulan, tidak ada proses yang sia-sia,
dan tidak ada musim kehidupan yang terlepas dari perhatian Allah. Tuhan yang menetapkan langkah adalah Tuhan yang memahami tujuan akhir dari setiap perjalanan kehidupan umatnya. Ketika seseorang memilih hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, penyerahan diri, dan relasi yang benar dengan Tuhan, ia boleh melangkah dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sedang memimpin perjalanannya. Setiap langkah, baik mudah maupun yang berat, saudara, berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna dan penuh hikmat. Mazmur 37 ayat 23 mengingatkan kita bahwa keamanan sejati bukan terletak pada kepastian keadaan, melainkan pada penyertaan Tuhan. Dengan iman kepada Allah yang menetapkan dan menyertai langkah-langkah kita, orang percaya dimampukan untuk terus melangkah dengan tenang, setia, dan penuh dengan pengharapan, karena Tuhan sendiri yang mengiringi setiap langkah hidupnya, saudara. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa Penguat Iman Channel mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah sampai bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami meyakini melalui firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kuat, kemampuan, dan gagah kami ya Tuhan. Tetapi itu pun karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan, iman, kemampuan, kesanggupan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Engkaulah sumber segala sesuatu, dan kepadamulah kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan menyertai, membimbing, dan melindungi. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu yang harus kami hadapi. Ada masalah, pergolakan, apapun itu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau adalah jawaban dari segala penderitaan, dari segala tantangan, cobaan yang kami hadapi. Terpujilah Tuhan, kami berdoa bagi pekerjaan kami yang kami lakukan tiap-tiap hari. Tuhan menyertai dan berkati. Kami bersama memulai hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.